Hujan terus. Ya emang musim hujan bro. Makanya pakai jaket. Biar nggak dingin. Tapi di endorse nggak jaketnya? Iya dong. Siapa tuh? Ini nih. Ini ya. Ini udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bobotoh maungers, kumaha daramang. Kita ketemu lagi di Si Mamong Podcast episode keseberapa? 32 ya. Ini kita ada kabar gembira sekaligus kabar duka ya. Gembiranya apa gembiranya? Gembiranya kita sedang dalam libur panjang, long weekend, bener kan? Kamarinya. Pasti menunggu-nunggu nih Si Mamong Podcast. Cuma Iya. kabar buruknya adalah Ligana telanjut Ta, bro. eta. Yang hari apa ya? Saya baca berita teh Exco itu udah rapat lagi. PLT Sekjen juga Yunus Nusi udah bilang kalau Liga kemungkinan di tahun depan baru bisa berjalan. Berarti Liga 2020 apa Liga 2021 ini teh? Nu kamari berarti enggak selasut gitu. Atau udah Persib juara kan nomor 1? Sih, tapi kan hasilnya sudahlah dihapuskan gitu. Nggak sesuai, berarti persiapan untuk 2021 berikut perubahan format sih Gana. Ngerti? Ya kan enak lamun ngudag kudu beres saberapa bulan, kalau full kompetisi kan mau mungkin. Kemungkinannya gitu mungkin coach ya. Mungkin seperti itu. Matakna tongsok 2 minggu jelang liga, 1 minggu jelang liga. Tongsok dihitung-hitung. Sosoknya calm down. Oh iya. Jangan mendahului takdir. Iya sih kan kakara wae lah Liga Indonesia tuh. Ngomong-ngomong kok nggak dikenalin sih? Oh iya benar. Ada seseorang yang sudah hadir di Si Mamong Podcast episode ke-32 kali ini. Gabriel Budi. Spesial. Keprok atuh ya, Bintang tamu ya. Keprok adalah CS kami di Surabaya. Kita bakal ngobrol sama Mas Gabriel Budi ya Mas ya. Kita bakal bertanya-tanya seputar agen pemain. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol sama Mas Budi, kita juga mau ngasih tahu nih kemarin teman-teman yang berhasil menangin cuanki Bandung Mami. Ya cuanki yang giveaway kemarin ya. Ada di bawah nanti. Ya di bawah ya. Keren di Ngagolong lah atas. pokoknya mati kenca ke katuhu lah mutu di katuhu ke kenca. Itu belum lagi di episode kali ini kita juga punya hadiah. Ada nih, giveaway nanti lagi, makanya dengerin obrolan kita bersama Mas Gabriel Budi. Yang Mas, menang cuanki DM aja ke Instagramnya Ripan Pradipta atau Twitternya Ripan Pradipta seperti biasa lah. Kayak dikirim jeung si Dikirim. Mang nanya. Ditanggung teh datang ka ieu mah. Kela-kela iya. Kenapa? Mas Gabriel Budi. Gabriel Budi. Iya pasti Gabriel. Mas itu nama asli ya? Gabriel Budi. Gabriel nama baptis sih. Jadi nama asli Budi Liminto, tapi nama baptis Gabriel Budi Liminto. kirain ada sangkut pautnya sama Batistuta gitu. Saya juga mikir gitu Mas, saya sangka ada Gabriel Batistuta. Iya, soalnya Benar. yang satu Argentina banget, yang satu Indonesia banget. Benar. Nah, Tapi memang waktu pilih nama baptis kan disuruh ada list. Waktu itu mikir Gabriel Batistuta atau Gabriel Heinze. Fans. berarti pemain idolanya Argentina semua. Iya. Pantesan sempat datengin pelatih Argentina. Masuk. Tapi sebelum ke sana ya, ini kiprah agen-agen pemain di liga-liga besar Eropa juga memang sudah ramai gitu ya. Sejak 90-an akhir sampai ke awal 2000-an banyak sekali bermunculan agen-agen pemain ya kan yang menaungi dan juga tentunya membawa beberapa pemain-pemain bintang. Nah, itu dia. Orang nu apal ya nepi kaena agen pemain luar Mino Raiola. Oh iya Ya benar. kan dia kan yang bawa Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic, Balotelli, ya kan. Nah, kalau di Indonesia sebetulnya tren agen pemain ini sudah muncul sejak kapan sih? Coach apal teh? Liga iya geus aya sih Nelson Gold ada sih. Nelson Sanchez. Aya naon gol lah gitu. Iya. Sanchez gol meureun Sanchez. Kalau gol. saya tahunya di waktu 95 ya waktu pertama kali datang gengnya Luciano Leandro, Carlos, Jackson Thiago. Datang tuh di seleksi gitu di GBK ngelawan Primavera apa Indonesian Selection gitu. Terus mulai pada nyebar tuh Jackson ke Gersik, si PSM juga dapat pemain-pemain, terus Surabaya itu generasi pertama Liga Indonesia kayaknya asing-asing dari situ, kayaknya mulai dari situ deh agen-agen. Kalau sakanya aing ya, tapi Mas Budi lebih tahu pasti. Mas Budi tahu kan kira-kira nih. Kira-kira kalau di Indonesia nih Mas Budi ya, pertama kali muncul istilah agen ataupun orang yang menaungi pemain untuk bermain di Liga Indonesia itu awal mulanya
dari tahun berapa sih Mas? Kalau agen pemain memang benar yang katanya Coach Rifan. Jadi waktu itu ada gelombang pemain Amerika Latin. Tapi waktu itu agen yang mendatangkan agen asing ya. Jadi waktu itu belum ada agen WNI yang bikin agensi dan mendatangkan pemain. Tapi kalau batch pertama waktu itu ada PSSI waktu itu bikin workshop agency. Waktu itu batch pertama senior saya Pak Eko Spekti. Oh, Pak Eko. Legend ya tak? Pak Eko legend dan banyak bawa pemain ke Persib juga dulu. Banyak Pak ya, Eko. Banyak ya. Pak Eko Spekti, lalu ada Jules Dennis Onana. Onana Jules. Waktu itu juga ada Nelson Sanchez. Waktu itu juga banyak senior seperti Edi Syaputra, Dr. Ratna Mustika. Yaitu setahu saya batch pertama yang ikut workshop di PSSI, dapat licensing dari FIFA, AFC dan PSSI. Terus ada juga Nelson Sanchez sama Jaime Rojas. Oh, Jaime Rojas. Dia striker. Gelandang. Oh, gelandang. Sorry, Jaime Rojas nggak tahu batch pertama atau kedua. Aku juga, tapi itu termasuk senior yang di batch awal. Berarti untuk jadi seorang agen pemain teh harus mengikuti prosesnya juga ya, termasuk mendapatkan license Dari federasi ya? Sampai ke AFC dan bahkan sampai ke FIFA. Ya kalau dulu memang itu lebih strict ya. Jadi ada FIFA license agent, ada workshop, ada semua. Tapi sekarang istilahnya diganti intermediary. Intermediary itu seharusnya dari FIFA setiap berapa tahun itu harus ada namanya penyegaran workshop. Jadi agensi yang sudah dapat itu tetap harus belajar lagi. Jadi ada kayak belajar case atau apa. Itu biasanya FIFA nunjuk masing-masing federasi. Tapi waktu setahu saya di Indonesia kan sempat banyak dispute ya di dalam di dalam persepak bolaan. Jadi sampai sekarang juga maksudnya lebih longgar. Gitu. Cuma itu memang FIFA itu ada seperti manual peraturannya. Peraturan yang mengatur proses transfer pemain, FIFA Player Transfer Regulation. Kalau di sepak bola, kalau di basket ada FIFA Player Transfer Regulation. Jadi intinya kita belajar. Yang jadi acuannya tetap ada. Iya, yang dikeluarkan dari FIFA itu sih rules-nya tuh ya. Jadi seharusnya harus belajar workshop manualnya itu, lalu belajar studi case kan, karena kalau dalam setiap transfer di semua negara kan beda-beda ya, case-nya seperti apa, status kontraknya seperti apa. Gitu. Komode di Indonesia bro. Unik kan, sepak bola unik. Udah paling antik Liga Indonesia. Udah mau unik sesuai judul kemarin, extraordinary. Unik. Luar biasa. Pernah inget tuh Jibril Kolibali main di Persija, pertandingan terus, deh weh. Unik. Pernah ya. Ada beberapa case yang cukup unik hanya terjadi di Liga Indonesia. Nah, yang unik juga adalah Mas Budi ini ternyata mengawali kiprah sebagai agen pemain itu dari 10 tahun yang lalu ya Mas ya? Yes, 2010 sampai dengan sekarang ya? Iya 2010 saya baru lulus kuliah juga. Oh baru lulus kuliah udah langsung terjun ke? Iya jadi waktu itu memang pingin pekerjaan yang sesuai passion ya. Oh siap. Dari dulu juga ngikutin olahraga, main tapi lebih ke basket dan futsal, tapi suka ngikuti perkembangan sepak bola dunia, Asia, Indonesia. Jadi waktu masih kecil lihat, saya orang Surabaya waktu itu lihat zamannya Persebaya Surabaya di final Jackson. Siago, Aji Santoso, Anang Maruh waktu itu lawan Bandung Raya, Peri Sandria. Dream Team. Jadi habis itu selalu ngikuti perkembangan sepak bola Indonesia, Asia. Persib juga waktu itu suka waktu ada Christian Bekamenga. Oh masih. 2007. 2007 ya, 2008. waktu itu jadi top skor kan, dia statusnya U23 Kamerun kalau nggak salah. Betul. Terus habis itu juga ya mengikuti perkembangan dan sangat tertarik sih. Jadi waktu itu lulus terus bantu Pak Eko untuk scouting sama refreshment license-nya dia. Oh, berarti dengan kata lain Mas Gabriel Budi ini masih di bawah naungan Pak Eko Subekti juga ya? Iya, sampai sekarang masih di bawah naungan. Kayak kata peribahasa kan, kacang nggak boleh lupa kulitnya. Masih bareng sama Pak Eko ya kan. Kalau kita flashback ke belakang ya, Bobotoh, Pak Eko Subekti itu banyak banget bawa pemain-pemain ke Persib. Dari 2000-an Gonzales. awal ya, termasuk Eloko Gonzales. Oh Eloko nomor Pak Eko Subekti. Hilton ya? Hilton Morera. Morera. Lorenzo Cabañas juga ya? Cabañas. Cabañas.
Oh, eta teh nama Pak Eko. Pak Eko Subekti. Nah, tapi yang mungkin bobotoh ada yang sedikit awam nih ya, Mas Budi, aku juga pengen tanya. Sebenarnya fungsi agen di dalam sepak bola itu ngapain aja, terutama di sepak bola Indonesia yang memang ya tadi luar biasa itu loh. Ya karena kan kalau dibandingin dengan sepak bola Eropa akan jauh ya. Kalau di Indonesia tuh fungsinya apa sih sebetulnya tuh fungsinya apa Mas? Iya, kalau fungsi agen sendiri ya kita bicara secara global ya. Jadi agen itu kan representasi. Sekarang kita sebutkan istilah intermediary, jadi jembatan antara pemain dan klub. Jadi agen itu harus menemukan win-win solution yang terbaik. Tentu saja kita pertama kan harus memantau pemain sendiri ya, scouting, lalu kita juga harus cek status kontraknya seperti apa, lalu kita juga harus negosiasi kontrak. Setelah itu kita juga, tapi masing-masing agen juga punya prinsip kerja sendiri. Kalau saya dan Pak Eko lebih ke long term ya. Jadi kita hubungan harus jangka panjang. Jadi seperti pemain saya dulu juga di Persib, Spasojevic. Kita kerjasama udah lama sekali ya, mungkin sudah 8-9 tahun sampai kenal dengan keluarganya. Dia jadi best man saya waktu merit. Jadi fungsi di sini kita selain negosiasi kontrak, kita juga bantu dia untuk memaksimalkan plan karirnya dia. Terus kita juga yang penting harus ada bukan saat pemain itu sukses saja. Karena kalau pemain sukses saja nyetak gol banyak, top skor, menang, juara, permanen kontrak kan easy ya. Tapi di sepak bola kan selalu situasional ya. Jadi kita harus ada waktu misalnya pemain cedera, itu saat-saat sulit kan. Kalau pemain cedera, dia pasti banyak pikiran, terus juga banyak pressure dari tim pelatih atau juga dia juga berlomba-lomba dengan keadaan badannya juga. Jadi kita harus ada juga saat itu. Terus juga untuk sponsorship mereka, memaksimalkan potensinya mereka. Terus kita juga untuk bantu setiap proses negosiasi gitu. Tapi yang terutama kalau kerja sebagai agensi itu memang ada beberapa prinsip dan masing-masing agen beda. Kalau yang long term eksklusif biasanya kita harus selalu ada, bukan hanya di saat senang tapi waktu susah juga harus ada. Oh, itu dia. Bisa jadi teman bagi si pemain juga. Yang menarik ini adalah bagaimana proses menemukan pemain, ya kan? Kalau mungkin klub-klub Eropa dia sudah punya talent scout, ya kan? Sudah bisa disebar di berbagai negara, berbagai benua, ya kan? Nah, si agent ini sendiri apakah melakukan hal yang sama kayak klub gitu kan? Punya talent scouting sampai ada yang ke pelosok-pelosok nyari pemain atau yaudah gue tinggal lihat aja nih pemain timnas yang dari U19, U23 kira-kira mana yang potensial di hire nih sebagai pemainnya. Terus proses penyalurannya sampai ke tim itu gimana? Apakah kita yang offering langsung ke mereka atau ada klub, orang lain lagi juga, atau ada klub timnya yang gitu menghubungi untuk dimintain, oh mana coba lihat dong ada pemain siapa aja. Nah kayak gimana sih Mas? Ya tentu saja tahap pertama kita kan harus melakukan proses screening dan scouting ya. Kan itu juga variabelnya banyak. Biasanya kita juga lihat dari statistik CV-nya dia. Lalu juga kita penting juga referensi dari pelatih tim terakhirnya dia yang megang, pelatih juniornya siapa. Lalu juga dari kalau bisa memang kita harus ketemu pemainnya langsung, karena kan juga kita kalau milih pemain kan juga ada standarnya ya. Kalau dari agensi saya dan Pak Eko kita lihat dari karakter pertama. Karakter, komitmen sama kompetensi. Karena banyak pemain bagus kompetensi, kalau nggak ada karakter komitmen ya percuma ya. Gitu. Jadi kalau karakter kompetensi oke, lalu juga statistik bagus, referensi dari pelatih yang megang bagus, lalu juga kira-kira bisa adapt bagus ya harusnya bisa. Gitu. Cuma ya itu masing-masing setiap agent klub itu juga cara menilainya juga berbeda-beda. Kan? Itu yang belusukannya Mas kalau ke daerah siapa Mas kalau di Indonesia? Kalau di Indonesia yang belusukannya misalnya ada pemain lokal. Pemain lokal biasanya itu kan ada klub-klub lokal, klub amatir. Lalu biasanya mereka bisa naik ke pengcap nanti biasanya kan ada diputar liga lokal, nanti kan bisa lihat sendiri waktu itu. Oh, jadi nonton langsung gitu lihat. Ada beberapa yang langsung kayak gitu. Cuma kalau memang sekarang sih cukup bagus ya kalau Indonesia maksudnya lebih mengalahkan pemain muda, itu harus diapresiasi lah. Karena kalau namanya regenerasi memang kita nggak boleh putus di tengah. Iya. Benar. Nah, itu. Tapi kalau asing sendiri gimana? Mas Budi biasanya dapat offering kah atau memang udah tahu ini udah kenal gitu kayak Spaso yang tadi udah diceritain? Kalau asing ya ada masing-masing cara untuk melihat pemain ya. Kalau biasanya ya datang langsung lihat latihan. Waktu itu aku pertama kali datangkan pemain Australia
dari A-League Andrea Jukic, David Misewski, dari Perth Glory. Yang IPL ya? LPI. LPI. Itu Michael Ciotkowski dari Persebaya, dia 2 paspor Australia Macedonia. Waktu itu saya datang ke Australia, aku lihat scouting latihan, bagus. Terus bicara sama pelatihnya, terus lihat waktu game juga, oke, berarti bagus, kira-kira adaptasi apa, cocok, terus bicara, ya puji Tuhan kalau bisa jadi deal. Tapi maksudnya yang penting juga tahu karakter sama referensi dari yang pernah kerja sama dengan dia ya. Berarti track record penting juga ya? Track record penting karena juga kalau karakter apa juga untuk menentukan untuk adaptasi ya kalau pemain asing ya. Iya benar-benar. Karena kan mereka datang sebagai foreign players, jadi pemain asing, jadi mereka harus adaptasi dengan kultur yang baru, Ya, bahasa kultur yang baru, tempat juga kan. yang Belum baru, cuaca juga. sama banyak lah sama sistem permainan yang baru. Makanya itu kalau pemain Indonesia berangkat ke luar itu juga mentalitas juga penting, mentalitas dan adaptasi. Gitu. Prosesnya Gitu. itu ya. Jadi fungsinya sebenarnya adalah sebagai jembatan bagi para pemain kepada klub dan juga mungkin klubnya. sponsorship ya, yang menaungi para pemain itu, dan juga nggak cuma itu aja. Ternyata bagian jangan cuma senengnya doang Mas Budi ya. Kalau yang susah-susahnya terutama cedera gitu ya, gaji telat Mas ya. Mas Budi ini gaji udah telat gimana? Boleh ditalangin dulu nggak gitu? Sebagai penghubung juga kan. Ya, mungkin nanti Mas Budi bisa kontak orang klubnya kan. Bos, kasihan nih pemain gua nih belum digaji nih. Nah, mungkin bisa gitu. Mas, yang membedakan ya pemain dengan agen dan non agen itu apa, Mas? Maksudnya kalau saya nggak punya agen nih, Iya. dengan CG yang punya agen misalnya, itu yang membedakan apa sih Mas sebetulnya? Mungkin sebagai bahan diskusi ya. Kalau misalnya agen biasanya kan kalau pemain misalnya, terutama kalau pemain baru main di tempat yang baru, dia kan butuh teman diskusi untuk beradaptasi. Juga sharing tukar pikiran, juga bisa untuk memaksimalkan potensi dia. Jadi misalnya kita punya networking yang sama negara lain, klub lain, jadi kan kita bisa prospek karir mereka. Oke, jadi misalnya musim ini dia bagus, kontraknya kan hampir selesai. Kita kan ada FIFA Bosman Rules atau apa. Jadi kita bisa kasih gambaran. Kita jadi bahan diskusi. Tentu saja kalau jangka panjang saya berharap pemain happy, klub happy, kita bertahan. Tapi kan juga sepak bola juga situasional ya. Karena tiba-tiba liga berhenti. Jadi kita harus lihat peluang dari negara lain. Seperti itu. Oh, berarti ini ya secara tidak langsung pemain mah jadi tinggal main we sebenarnya geus teu kudu mikiran hal-hal nukil fungsi agen eta nya. Karena itu kan sebagai jembatan teh ya. Ada yang ngurusin, ada yang ngurusin segala macam gitu kan. Saya sebagai pemain kalau sudah ada agen kan udah tinggal diperlihatkan beren ya gitu. Nah, ini draft Nih, kontraknya, nanti kamu ini mau yang main di boleh mana? yang enggak gitu kan. Ini ada tawaran dari ini. Kamu mau ngambil yang mana? Yang ini tawarannya seperti ini seperti ini. Kalau mau di sini ya sok, kalau mau di sini nanti ini kayak gitu. Itu termasuk sponsor-sponsor juga ya Mas ya. Jadi kan biasanya pemain bola juga dapat sponsorship kan. Personal endorsement seperti kita misalnya deal sama sport apparel apa kita juga. Itu agen juga terlibat, mengurus. Ya, berarti hampir sama kayak manajer juga mungkin ya Mas ya. Iya, tapi kalau memang misalnya job desk-nya seperti manajemen artis, tapi kita kliennya pemain sepak bola dan klub sepak bola. Oh itu. Jadi pemain mah tinggal nyaho bobogohan we kalem jeung main. Kita bobogohan. Oke. Iya, tetap harus kerja keras juga di timnya. Tapi Mas Budi, ini nih tadi yang alur dari pemain ke agen kan udah tuh seperti apa. Nah, kalau dari si agen ke klub ini, apakah seringnya si agen juga menawarkan offering gitu, atau klubnya yang meminta kepada agen? Masing-masing klub atau itu tadi klubnya langsung menghubungi agen apa gimana? Ya itu kan kembali pada situasi yang terjadi kan ya. Ya kita bisa, maksudnya kita offering, ini ada pemain yang kira-kira bisa potensial, bisa bagus, kita bicara. Tapi kan tentu saja harus dicocokkan ya dengan sistemnya pelatih gimana, budgetingnya gimana. Jadi maksudnya ada banyak cara, ada banyak jalan menuju ke Roma. Iya, benar sih. Disesuaikan dengan kebutuhan si tim itu juga. Kalau pelatih misal ke manajemen, oke, saya butuh back, butuh gelandang, butuh striker.
Berarti kan nanti pihak manajemen atau ya mungkin kalau di luar kayak direktur sepak bolanya Direktur gitu ya, teknik direktur ya. footballnya, direktur tekniknya langsung hubungin ke Sport agen. director, Gue lagi nyari pemain gini-gini nih, ada nggak stoknya? Oh Nah, banyak, apalagi kan Mas Budi pasti punya banyak list kan. ada nanti katalognya dikirim. GRO. Iya. Mau di WA atau mau di showing? Gitu ya. Itu Nah, dia. ini ngomongin Persib. Oke. Nah, pemain pertamanya Mas Budi yang dibawa ke Persib itu siapa Mas? Vladimir Vujovic 2004. Berarti mantap ya. Vlado. Ini dia, ya gladiator from Budva. Teman kita juga. Kela ya. Mas, ini nemu Vlado dari mana ini Mas? Kan saya di jagat Serbia aja. Iya, ini ceritain dong Mas, ini awal mulanya. Kenapa kok Bisa nemu sampai Vlado. Waktu itu sebelum persiapan musim 2014 ya. Kenal Vlado waktu itu dari referensi dia sebelumnya main di Liga Cina. Second Division, China League One Second Division. Terus dia kan juga main di tim Balkan waktu itu. Terus habis itu juga waktu itu 2014 Persib memang cari pemain bertahan. Ya. Waktu itu Persib sudah ada beberapa negosiasi kayaknya. Dengan pemain bertahan Brasil yang pernah di Indonesia juga. Salah satunya ada Fabiano sama Dutra. Oke. Terus juga sempat seleksi stopper Brasil yang tinggi itu. Tinggi 190 juga, seleksi 1 minggu. Terus habis itu Si itu yang Jamie Coyne itu pas barengan sebelum Vlado kalau nggak salah. Ya? Jamie Coyne sebelum Vlado. Sebelum Vlado kan Jamie Coyne. Tapi Jamie Coyne udah datang deal tapi nggak jadi kan. Nggak jadi waktu kan, itu. nggak jadi. Agennya almarhum Francis Yonga kalau nggak salah. Oh, oke. Jamie Coyne. Terus habis itu memang waktu itu Persib lewat tim pelatih mencari sosok stopper yang bisa main build up. Waktu itu kan untuk menggantikan Abanda Herman kalau nggak salah. Iya, iya. Yang nggak bisa build up. Berarti confirm ya, cocok nih omongannya Pak Jajang Nurjaman sama Mas Budi pas. Sama. Iya, terus habis itu waktu itu ketemu Coach Jajang pertama di ada Indonesia All Star kayaknya waktu itu. Oh, Jadi iya, tim iya, dari iya. LPI sama ISL digabung. Iya. Waktu itu aku dampingi Mario Karlovic sama Goran Gancev. Oke. Kencep. Waktu itu ya satu hotel sama ada Coach Jajang juga, ada ya waktu itu bicara kita diskusi lah. Ya dia cari pemain stopper yang bisa main bola pendek. Karena waktu itu sudah beberapa negosiasi tapi belum jadi waktu itu ya. Terus sama ada beberapa seleksi juga. Tapi habis itu oke, aku bicara, aku ada Vlado. Waktu itu kebutuhan pelatih juga minta stopper yang punya tinggi badan supaya bisa cover bola atas. Oke, kirim profil Vlado apa semua, bicara kira-kira approximately berapa. Oke, dilihat waktu itu. Seleksi dia waktu itu. Iya, seleksi. itu kata Vlado pertama kalinya dalam hidup dia ikut Dia seleksi. seleksi. Ya, itu panas sekali waktu itu, merah sekali mukanya latihan pertama. Ya, terus habis itu pemain pertama. Sebelumnya kenal sama Vlado di mana, Mas? Dari referensi teman-teman. Oh, referensi. Ya, kita sering bicara. Waktu itu aku juga sering datangkan pemain Balkan kan. Dan itu juga banyak pemain Australia itu keturunan Balkan. Iya benar. Oke. Jadi Andrea Jukic dia Kroasia, Michael Sotkovski dia Iya, Macedonia. Ya, mereka juga main bareng apa semua tahu semua. Oke. Tapi pertama kenal Persib waktu itu juga mencoba approach itu waktu ISL waktu itu, waktu away Petrokimia Persib. Waktu itu coach Drago Mami kayaknya kalah terus habis itu Di Gresik ya? Iya di Gresik ya. 3-1. Iya, kayaknya waktu itu Persib sempat cari pelatih fisik ya waktu itu ya. Terus saya ada pelatih fisik bagus dari Australia, terus habis itu cuma ya waktu itu belum tembus ya. Iya. Waktu itu juga ya aku masih muda banget waktu itu ya. Jadi approach-nya cukup sulit sih. Candi liuk. Dilihat ya. Dan yang dibawa Vladimir Vujovic bisa mengantarkan Persib Dan bawa juara. Persib jadi juara, Vlado. Nah, Mas Budi, selain Vlado, siapa lagi nih pemain-pemain yang dibawa? Kalau Pak Eko kan sebelumnya udah banyak tuh ya. Nah, ini yang kebenaran nih bareng sama Mas Budi kan. Ya, di link agreement-nya sama Mas Budi Yang siapa? pertama tadi Vlado, setelah Vlado 2015 Ilyas Basoyevic. Spaso. Bawa juara juga. Oke. Piala Presiden kan? Piala Presiden, terus habis itu Liga stop. Liga stop dari Persib. Setelah Piala Presiden kita pindah ke Malaka. Oh iya, Di Malaysia. Spaso ke Malaka Ya, dulu. jadi- Bawa promosi ya? Bawa promosi. Iya Pak Promosi, dia top score, terus bawa promosi, juara Liga Primer.
Terus habis itu ada Diogo Ferreira. Oh, ini nih. Jordan Henderson. Si bek kasep iya. Jadi Diogo Ferreira. Ya, Diogo Ferreira. Spaso dulu ya, Spaso 2015. Waktu itu di PBR. Waktu itu kita dari sebelum musimnya di Putra Samarinda. Sama Coach Neil Maisar. Waktu itu dia top scorer klub 11-12 gol. Terus kita ke PBR Pelita Bandung Raya. Waktu itu main terus di saat belum awal musim ya, sebelum Piala Presiden. Habis itu belum, waktu itu kan Persib juga cari striker ya. Sempat seleksi banyak sekali waktu itu. Iya banyak banget yang ada si Sano paling sabarnya coy orang Brazil teh. Oh, Maicon Caljuri. Jadi waktu itu ya seleksi banyak apa semua, terus deket Piala Presiden waktu itu ya. Terus habis itu di Pelita Bandung Raya kan, cuma waktu itu juga ada kesempatan di Persib juga. Jadi saya diskusi kan, kita harus tahu insight-nya dari pemain gimana, klub gimana. Juga ada kesempatan besar di Persib, oke kita ke Persib. Dan puji Tuhan bisa 2015 juara Piala Presiden. Iya benar. Terus Diogo Ferreira. Diogo waktu Ferreira. Itu Diogo tuh setengah musim ya? Musim ya, putaran kedua. Putaran kedua sama masuk, Flores, masuk sama Flores. Iya, dia. masuk sama Flores. Marcos Flores. Gantikan ya, itu ya, gantikan siapa sih setengah musim? Iya, dia masuk sama Flores. Iya masuk Marcos Flores. Ya, dia tuh harusnya gelandang bertahan tapi jadi center back ya, stopper sama Coach Janur. Waktu itu saya mantau sendiri di A-League ya. Dia ex Melbourne Victory, terus Brisbane Roar, Perth Glory juga. Waktu itu dia bisa main bola pendek. Ditaruh gelandang bertahan, bek kanan juga center back. Tapi di center back dia harus digandengkan dengan stopper yang tinggi. Ya, cuma dia bisa main build up. Karena kan kalau sekarang sepak bola modern, tuntutan utama stopper harus bisa main build up. Bisa build up. Waktu itu ada pelatih juga kan. Ada. Jadi ya itu yang tinggi, itu yang bola pendek. Oke. Ya waktu itu dia harusnya dia 2 pasport. Dia orang Portugal, tapi migrate ke Australia. Jadi dia punya pasport Australia. Asing dia, Asia ya. Iya. Berarti ketentuannya asing Asia tadi. Iya, dia Australia under 23 ya dulu ya. Terus habis itu masuk sebagai slot Asia. Kayak si Diogo. Diogo Ferreira. Tiga Setelah itu siapa Mas itu, Wadi? Setelah itu Coach Mario Gomez. Ini Sama Oin Kyun. Sama Inkyun. ini juga. Sama Inkyun. Soalnya waktu launching saya yang MC ini tuh. Acara donor darah. Donor darah sama launchingnya juga. Jadi ketemu juga sempat sama Mas Budi. Iya. Iya. Ini Di Mario open space kan waktu itu ya. Iya. Mario Gomez Mas nemu di mana Mas, dia kan Inter Milan-nya. Itu terakhir Valencia. JDT bawa juara juga gitu. Kita sampai pernah ada episode khusus tentang Mario Gomez loh Mas, sampai kita ngerasa bahwa taktiknya keren gitu. Kita bikin Episode khusus ya? Episode khusus, cuman Mario Gomeznya belum sempat datang sih ya. Boleh lah Mas disambungin ya. Datangnya. Kan lewat agennya. Nah itu mungkin minggu depan diagendain lah sama Gomez lah. Mario Gomez saya sangat yakin dia tidak tahu sepak bola Indonesia Mas. Terus bagaimana cara Mas Budi meyakinkan ayo Gomez main lah di Indonesia lah, coba lah. Waktu itu ya dia asistennya Hector Cooper ya. Ya di Inter ya. Waktu di Valencia juga kan? dia sempat megang head coach Mallorca. Saya tahunya dari South China. Tim Hong Kong, karena waktu itu saya bawa Ryan Griffiths, striker timnas Australia di South China, juga bawa Josh Mitchell di Eastern Hong Kong. Coach Mario Gomez sebelumnya pelatih di South China. Terus waktu itu saya bicara sama CEO klubnya SCA South China, referensi bagus sekali, tapi dia pindah dari South China ke Johor. JDT. Untuk AFC Cup waktu itu. Yeah. Dan waktu itu Juara. saya lihat sendiri dia Johor ngalahkan South China. Kalahin mantan klubnya ya. Iya. Dan jadi juara ya. Dengan Safik Rahimnya itu yang fenomenal. Terus habis itu bagus ini. Terus habis itu dia kan di JDT juga. Aku juga ada beberapa deal di Malaysia juga memang bagus CV-nya. Terus habis itu dia punya karisma juga. Habis itu memang ada negosiasi dengan Persib. Waktu itu tahun setelah Marquee Player kalau nggak salah ya. Iya 2018. 2018 Player 2017 kan ya? Marquee Player 2017 ya. Waktu itu tahun setelah Marquee Player kita diskusi, maka datanglah Coach Mario Gomez. Yang mintanya Persibnya apa Gomeznya ya ke Bandung pertama kali? Itu ya situasional ya. Situasional. Jadi tidak ada ilmu pasti.
Oke. Dan memang sudah jodohnya aja lah ya. Udah jodoh aja. Datanglah Mario Gomez. Datanglah Mario Gomez. Tapi kalau Baumannya sendiri kan setelah itu Gomez kan rekomendasiin Bauman untuk Iya, itu masuk. ada agen luar Argentina Oh berarti ya. bukan sama Mas Budi bukan ya? Kalau Soler siapa yang bawa tuh Mas? kenapa harus sepaket? Gitu? Gila. Kan guys diobrolkan tadi off air udah diobrolin ya. Soler tapi off the record. Soler kan udah lama di Indonesia sejak zamannya apa Persebaya? Sudah lama sekali. Sebelum nggak- Persebaya itu udah Iya, Soler sudah tuh sudah batch-batch lapisan pertama ya. itu. Iya, apa, iya, lama Persibom atau Iya, apa, Bolang Persipura. Mongon. Oh, Iya, 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 iya. Persibom ya? Pernah saya tahu guys, emang Iya. malang melintang di Indonesia. Lintang ya. Oh, jadi saya tahu datang sorangan ya. Saya adalah orang yang tahu tentang sepak bola Indonesia. Ya kan? Ler, umak. Nu paling keren tentang Soler teh bukna rebonding ya tah. Keriting papan ya. Charles Tiaben banget kan. Bener-bener ya. Tapi balik lagi ke pertanyaan Mas, itu Gomez langsung mau atau emang mikir-mikir dulu sebetulnya ke Indonesia? Ya negosiasi tapi kan waktu itu dia pernah di Asia dari South China, Hong Kong, Malaysia, Indonesia kan juga dekat. Gitu. Tapi kalau memang pemain atau pelatih yang punya pengalaman di Asia itu adaptasi lebih mudah. Oke. Tapi juga ada langsung dari Eropa bisa cepat adaptasi bisa, tapi paling enggak kalau sudah pernah datang melihat Asia sendiri adaptasinya lebih mudah. Iya. Oh, Mungkin kudu ke juga Asia. Dari cuaca juga kan ya. ya, Gomez juga udah lama di Asia sebelum ke Indonesia kan mungkin di Malaysia juga sudah sering mendengar Liga Indonesia seperti Iya, apa. Dan kulturnya juga mungkin mirip-mirip ya. Secara cuaca juga. Udah Tapi tahu. Miljan Radovic nggak pernah di Asia. Anjing. Tidak maraneh oge sih aja. Senyalakan batu. So, anu nge-DM, anu komen di IG-na, coach comeback to Persib coach. Ya kan gitu kan? Comeback beneran. Comeback beneran. Tapi ya hasilnya gitu lah. Tapi Gomez itu keren lah. Ya maksudnya baru pertama datang ke Indonesia minimal setengah musim bisa jadi juara paruh musim dan tahu bagaimana menempatkan Persib dengan segala keterbatasannya dengan membawa pemain-pemain Pelatih yang jenius lah. dia inginkan gitu. Ada Arti Idrus. Iya. Ya, yang waktu itu dari Liga 2 kayaknya, Semen Iya, Padang ya. iya. Padang. Kita nggak tahu siapa. Itu antah berantah, Ardi Mas. Idrus ya. Iya, Arti Idrus. Diorbitkan oleh- Dipoles sama dia. Iya, betul. Gomez kan. Gozali. Gozali Siregar. Kalau Gozali dari ISL sih, dia dari Iya, iya. Persegres. Iya dari tapi Persegres sama puncak PSM permainannya di Bandung lah. Persib Bandung. Ya, terus pemain favoritnya Coach Ripan, Oin Kyun juga. Nah itu Mas pertanyaan kenapa Oh In Kyun dibawa ke Bandung kan banyak riak tuh bahwa kenapa gelandangnya harus Oh In Kyun kan banyak terus Mas Budi bilang ini grade A jadi perang teh di Twitter aja. Benar. Waktu itu kan apa namanya aku bilang grade A ini waktu itu aku grade A dalam hal dia kerja keras, attitude, disiplin dan dia memang dibutuhkan waktu itu minta bermain box to box ya. Iya. Jadi maksudnya grade A, grade B itu kan dilihat secara apa? Karena memang kalau ada banyak pemain yang bisa menjalankan fungsinya dengan dari karakter main dia, disiplin, physical, sama dia punya karakter yang bagus, mentality yang winning mentality, makanya dengan asumsi seperti itu. Oh, eta maksudnya. In Kyun juga Cuma dia punya kaki kiri luar biasa kalau memang bisa Ya, membuka. nyecap bisa nyecap bola. Tapi memang terlihat dari tadi ya yang udah disebutin mentality terus juga Iya, memang segi powernya juga memang terbukti gitu. Cuma mungkin ada beberapa pertandingan aja yang belum Tapi memang si form eta gitu. pas di Bandung memang harus diakui iya sih penting si posisinya jadi peran In Kyun penting. ketika di aya kan saat orang itu, ya. ketika aya misalnya orang ngece-ngece gitu butut ketika emang di iya Kerasa gitu. kerasa jelas gitu kan. Oh, peran In Kyun hilang nih. Berarti memang selama satu musim itu pun In Kyun ini berhasil membuktikan bahwa Berhasil. dari sisi attitude, kerja kerasnya, peran di lapangan juga ya terbukti. Akhirnya juga Bobotoh mulai mencintai In Kyun. Ya. Akhirnya kan dari awal sempat bertanya-tanya, kumaha sih bakal mengaruh moal sih gitu kan. Tapi ternyata juga memberikan kontribusi buat tim akhirnya. Dan Mario Gomez sih nu aing aneh. Nah, Bisa jago pisan anjing Persib. Iya. Itu adaptasinya sangat baik Mas. Saya agak aneh ya. Padahal Gomez datang juga secara mepet-mepet ke liga taktikal ya. biasa Waktu itu gitu. pertandingan pertama kan seri lawan Tira. Strikerku top skor Alexander Rakic cetak gol menit. Oh iya. Karena waktu itu coach MG lagi pulang ke Argentina nih pulang dulu. istrinya yang Istrinya. sakit. Iya. Posisinya sakit. Dua pertandingan tuh nggak ada tuh. Iya, setelah kembali maka motivasi langsung naik dan bisa maksimal. Anjing. Waktu itu menit terakhir kalau nggak salah. Alexander Rakic dia nyundul bola. Dia jebol. Iya.
Eta si Mario Gomez ngetes sih, coba si Solerla 2 pertandingan. Meh aing ketinggali keren. Tapi gitu. pas pertandingan berikutnya Gomez ada di lapangan, sentuhan itu langsung kerasa gitu. Oh langsung gak kalah-kalah kita. Di Arema kan pertama kali ya yang rusuh. Ah, benar. Terus abis gitu nggak kalah-kalah panjang pisan. Iya. Peringkat 1 terus. Ya itu Mario Gomez yang pegang. Gomez. Aing Gomez mah ngesalut sih. Oke. Iya. Direct ball-nya Gomez terbaiknya eta. Iya, dia sampai bilang gitu kan, gawang lawan tuh ada di mana? Di sana. Ya udah bola kesanain. Iya. Sesimpel itu taktiknya, tapi impactnya luar biasa. Dan dia di karirnya di Indonesia juga lumayan bagus ya Mas. Dia bawa Borneo papan atas. Iya, Borneo Mereka- juga naik kan akhirnya Jadi di kuda hitam kan bagus. musim kemarin tuh ya. Oke, nah setelah Gomez ada lagi yang didatangkan ke Setelah Gomez, Persib nih. Kyun, terus habis gitu, aku sempat bawa Muklis. Muklis Hadi Hadi. nih. Oke. Muklis Hadi itu, terus habis itu Benny Okto. Benny Benny Okto. Benny Okto anak Bontang. Jadi dia aku lihat cukup potensial ya. Dia punya laju cepat, tapi ya pemain muda harus belajar. Karena bagi pemain muda yang terpenting adalah mau belajar dan kerja keras. Karena kamu kalau pemain muda udah sukses sudah nggak lapar, nanti jadinya dia karirnya ya mentok. Makanya tuh, kalau pemain muda harus kasih advice, proses lah panjang. Jadi kalau waktu muda sudah terlalu diekspos atau apa dan nggak bisa terima itu, nanti takutnya karirnya ya stagnan. Iya. Sebastian Disler contohnya. Iya. Juga. Karena cedera dia ya. Dia kan ACL dia. Iya, ACL. Terus dia stres terus Iya, ya. ACL 2 kali dia. Iya. Jadi kalau cedera itu memang salah satu momok yang mematikan ya. Iya. Kayak Sebastian Disler pensiun umur 29 kayaknya. Iya, dia digadang-gadang jadi pesepak bola terbaik Jerman saat Iya. itu. Iya. Seba. Tapi ini nih yang sekarang di handle sama Mas Budi, pemain-pemain ya dalam kategori bintang lah ya. Siapa aja sih Mas selain Di Indonesia? Di Indonesia Spaso kan sekarang masih berarti kan. Spaso, Rakic, Rakic. Ryuji Utomo, Ryuji Utomo. Marco Simic. Marco Simic. Marco Marco Simic. Kunaon di mereka Persija sih pertanyaan. Nah, iya sih. Mas Budi kenapa nggak dikesiniin Mas Budi? Ini one of the best striker di Indonesia lah. Salah satu striker terbaik. Mungkin saya dan Coach Ripan sempat ngobrol ya. Sebutkan 3 top striker gitu ya sekarang yang ada di Indonesia. Iya, salah satunya David pasti ada Silva, nama Marco Simic. Marco Simic, David sama Silva, Eze, ya kan? Ezekiel. Nah ini Marco Simic ini, ya kan? Iya. Eze kan udah gabung sama kita, ya kan? Apa David Mas Silva, sengaja oke lah. pilih-pilih yang bagus dikeorangin biar Ini gimana ini? Kan sekali lagi proses transfer kan luas ya, situasional. Iya. Jadi nggak ada ilmu pasti. Oh, ini pasti bagus di sini gitu. Enggak ada ya, enggak ada. Kadang budget dari klub juga menentukan nih Mas ya. Iya. tapi lebih kalau ini kita ambil dari proses adaptasi ya juga. Maksudnya ya kalau Simic saya tahu dari Vietnam ya. Vietnam terus Malaysia juga, terus Persija juga. Walaupun di transfer dunia juga kalau pemain sebagus apapun juga banyak variabel kan. Betul. Shevchenko pindah ke Chelsea jus. Ya kan? Fernando Torres. Iya. Tidak menjamin juga kan Nggak ya. jamin. Variabel ya, variabel. Variabelnya Bener, banyak ya. Oke. Dan terbukti berarti ya pada saat di Malaysia pun sebelum gabung ke Persija catatannya jauh dibandingkan yang didapat di Persija kan? Waktu di Malaka, Di Malaka, jadi dia gantikan Spaso saya sign di Bayangkara. Waktu saya sign Spaso dia jadi top scorer klub 12 gol juara Bayangkara. Waktu itu Simic gantikan Spaso di Malaka. Waktu itu dia juga jadi top skor klub dan menyelamatkan Malaka dari degradasi. Setelah itu dari Persija juara Piala Presiden Liga 1 top skor. Nah, edan-edannya di Persija itu. Iya. Betul kan? Catatannya melampaui apa yang dia Yes. dapat waktu di Malaysia kan? Oke. Ya udah lah ya. Udah lah ya. Rakic, Spaso. Siapa lagi, Mas? Siapa lagi Mas? Lizio Yang katanya bintang-bintangnya. Damian Lisio juga dari aku. Lizio ya Lizio, Persebaya. ya. Oh, itu sengaja biar Persebayanya bagus tanah kelahiran. Kita sebagai Oke. agen kan harus Profesional. netral ya. Profesional. Objektif juga, harus Iya, objektif netral. juga kan. Harus netral juga. Damian Lisio Persebaya Iya. dia main piala itu juga. Iya, itu salah satu yang gelandang keren tuh. Iya. Bagus itu Lizio. Sempat ada pembicaraan juga dengan Persib waktu itu untuk Lisio juga. Dan mungkin kebutuhan pelatih ya karena dia murni trequista dia. Iya, trequartista ya. Ya, dia di belakang nomor 10 murni dia. Betul, karena di sini udah ada Gian Zola ya. Damian Lisio ya, dia main piala lawan Persib. Iya, Demian. Siapa lagi Mas Lizio? Terus Lizio nama-nama lainnya. Ada kalau di
Ferdinand Sinaga juga aku bantu, tapi Oh, iya. lebih ke advisor saya. Oh, advisor Ah, Ferdinand. jadi apa namanya Kakak Ferdinand baik sekali juga orang. Kita terus ada Ryuji Utomo, Ryuji, oke. bisa Jakarta. Ryuji tuh diklatnya di Bandung loh, Mas. Iya pernah di Bandung dia. Pernah dia. Waktu Jaino ya enggak? Iya, waktu Jaino. Jano Matos ya. Untuk Ferdinand Mas di advice lagi aja. Enggak usah ke Bandung. Jadi mah jadi legenda di urang we gitu. Mun ke Bandung bisa juara deui coy. Jadi geus we datang. Catatannya udah manis dia Iya, di udah sini. manis, Mas. Udah jadi Catatannya udah manis. kasih ke Persebaya aja, Mas. Terus ada Coach Stefano Cugura. Oh, Teko. Oh ya di Bali. Terus sekarang. ada Addison Alves. Addison Alves. Dia Keren top sih. skor Persela, terus saya sign di Thailand, Liga Super Thailand 2 tahun. Sempat ke Terus Persija kembali juga ke kan ya? Persipura, top skor klub Persija, kembali Persipura. Retire, asisten coach saya bawa juga ke Bali United. Jadi lama sekali kerjasama. Terus banyak ya. dulu ada Goran Gancev. Goran Ganceng. Duet Hamka di Arema. Goran Ganceng. Final lawan Persib. Iya. Fight. Goran Persebaya, Arema, Bahrain, terus ada juga siapa lagi ya? Silvano waktu Bali United. Oh, Silvan Oh, Convalius. Pemecah rekor Perisandria coy. Iya. 37 Skor gol 37 ya. gol. Silvano Convalius juga sebelum Liga Indonesia saya punya offer untuk South China. Tapi waktu itu dia milih dia milih di Liga Ukraina. Setelah Ukraina baru saya bawa ke Bali. Di Bali top skor. Terus ada juga Coach Milomir Seslia. Milo Seslia. Oke, Coach Milo. Milo itu dulu Persiba kan? Ya, ente tahun ngelekin Persib di itu. Oh, Milo mah Arema. Arema. Oh iya, Arema. Terus Arema Madura. Iya. Waktu itu Arema 2016 ya sama Goran itu final Iya, lawan iya, Persib. iya. Terus habis gitu ada Persebaya itu Australia. Terus Timnas U19 ada beberapa. beberapa Timnas U16 kapten timnya, terus juga ada Patrick Da Silva Gresik United. Patrick Da Silva. Ya, itu sempat dirumorkan. Bu Koneng. Terus ya Rakik ya, terus ya ada beberapa. Banyak banget berarti ya. Tapi Loba banyak di antara semua nama-nama yang tadi disebut nih, masih William Pacheco juga. Oh iya, Pacheco. William Pacheco. Pacheco sepaket sama Teko itu. Nah, ini dari semua nama yang disebut, terutama yang di Persib gitu. Siapa pemain yang paling berkesan menurut Mas Budi gitu? Kalau aku Spaso. Oke. Karena ya secara karakter, komitmen, kompetensi, tapi paling salut sama mentalitasnya dia ya. Jadi waktu itu karena kita sudah kerja sama lama sekali ya kita ya. Jadi sudah seperti keluarga. Almarhum istri aku kenal, anaknya kecil-kecil aku kenal, sering main waktu dia di Bandung tinggal di Dago Pakar. Ya. Kita sering ngopi di sana, makan bareng, terus ya mentalitasnya kuat karena terkesan waktu juara musim lalu setelah tragedi waktu itu kan lagi kejar-kejaran Poin. title championship sama Bali Persipura. Habis itu tragedi, almarhum istri meninggal. Waktu itu juga kondisi sulit ya, ditinggal istri, anak kecil-kecil juga, dari klub juga sisi humanisnya, apakah mau menenangkan pikiran dulu, terserah pemain. Tapi Si klubnya ngasih itu Mas, ngasih kesempatan untuk ya udah nggak ikut liga juga nggak apa-apa gitu. Ya jadi ada pembicaraan ya. Waktu itu kita ke rumah duka juga kan sisi humanis ya. Waktu itu kita kasih kebebasan tapi dia enggak, saya waktu itu setelah 3-4 hari dia join latihan. Terus habis itu main di Tipta lawan Persib Bandung. Dia miss penalti dulu dia. Oh iya Miss penalti dulu, miss penalti. Wah, aku lihat itu sudah wah. Apakah bisa bangkit atau malah Flop gitu ya? ya. Malah flop. Terus habis itu dia nyetak gol. Terus habis itu pertandingan berikutnya penentuan kalau menang di Padang juara. Dia cetak 2 gol di Padang, login gelar juara. Wih. Jadi dari sana wow, mentalitas luar biasa. Karena juga saya banyak search secara psikologis pemain. Kalau ada beberapa kejadian di Liga Amerika seperti American Football, apa itu juga ada beberapa pemain yang ditinggal keluarganya, itu either antara mereka bisa bangkit atau mereka malah terpuruk, ada yang pensiun malah. Terpukul Dia terminate kontraknya, dia fokus sama keluarga. Seperti itu. Jadi waktu itu memang kita harus encourage dia sih. Situasi sulit waktu itu. Tapi dia buktikan dia bisa bangkit. Sekarang juga kepanggil timnas juga, konsisten. Terus dia juga dia bisa melalui yang sulit itu ya.
Melalui masa-masa sulit bisa bangkit lagi dan bisa perform lagi. Ini buat Khabib Nurmagomedov ya, mungkin kemarin keputusan pensiun karena ditinggal Arjumaya, nanti bisa main-main sama Mas Budi, ya kan? Nanti dibantu sama Mas Budi biar bisa fight lagi gitu. Ya Khabib ya. Mungkin ganti lagi bukan di UFC ya, tapi di tarungnya TV One itulah. Itu kayak seperti coachnya Zlatan Ibrahimovic kan. Iya. Pressure is like a medicine, just take it to getting better. Iya. Itu sih. Tapi kalau untuk urusan pemain nih Mas ya, ada nggak sih pemain yang punya riders ketika ingin datang ke klub? Iya. Ini nih, antara satu pemain dengan yang lain pasti beda-beda. Pasti Iya, beda ya. karena kayak misalkan saya pemainnya Mas Budi gitu, saya pingin fasilitas apartemen harus di lantai 15. Betul betul. Karena gini, saya ngedenger pemain Persija yang dari Serie A itu. Wah, ada yang hiji-hiji. Aing teh nyebutkeun ngaran ya. Itu katanya ridersnya tuh 2 Alphard coy. Satu untuk keluarganya, lamun misalnya saya takar latihan gitu jalan-jalan ke mall atau sebagainya. Satu lagi buat dia kalau Satu lagi latihan. buat dia. 2 Alphard Riders. Riders. Nah untuk Mas Budi ini ada nggak sih Mas Riders di pemainnya Mas Budi? Iya, kalau setiap pemain pasti beda-beda. Maksudnya apa yang ekspektasi dia, requestnya dia beda-beda. Tapi lebih ke itu ya, misalnya kita bicara pemain asing dari negara beda-beda. Paling nggak mereka mau tahu kotanya. Biasanya mereka cari makanan dari negaranya apa yang ada. Jadi misalnya kayak dari Europe, mereka lebih cari ke oke, ada pasta, ada kopi, bagus. Lalu ada paling enggak tempat tinggal itu kalau pemain minta yang nyaman, ada gym untuk jaga kondisi sama swimming pool. Jadi mereka bisa setelah pertandingan mereka bisa recovery. Oke. Tapi kalau pemain dari negara Asia mesti pemain Jepang. Kosuke Uchida pemainku di Yangon United sama di Persela Barito, dia minta yang kota enggak masalah tapi dia bisa buy market something untuk masak-masakan Jepang atau paling enggak ada fast food masakan Jepang yang dia kalau misalnya pengen bisa makan. Kalau pemain Korea kan ada resto Korea, ada kimchi, ada apa. Terus kalau pemain, aku juga bantu pemain basket. Kalau pemain basket kan basicnya dari US. Mereka biasanya burger, chicken wing. Ya, jadi kan masing-masing pemain Beda-beda punya ya. karakter dan ekspektasi yang beda-beda. Terutama itu tadi ya mungkin soal makanan kali ya. Iya, makanan sama paling enggak biasanya kalau tempat tinggal itu mereka request yang untuk pemulihan tubuhnya sendiri ya. Gomez ada ridersnya nggak Mas? Bisaan. Kan bisa ada yang penasaran. Soalnya kalau Fujovic apapun dimakan, bakso aja dimakan sama dia. Coca-Cola. Rider Harus ada Coca-Cola Ya, kalau kalau Gomez Vlad. kan good coffee. Oh, iya. Kayak Kayak minum kopi. tempat tinggal harus di hotel atau harus rumah gitu. Ya biasanya kalau tempat tinggal itu ya yang tadi maksudnya nyaman, bersih, Oke. sama ada fasilitas gym dan kolam renang. Karena itu juga untuk menunjang performa mereka sama untuk ya supaya mereka habis pertandingan mereka bisa Berarti recovery yang bagus. tetap ada ya untuk Iya, hal kayak gitunya. Riders mah standar tergantung si pemain atau orangnya sendiri ya Mas Budi ya. Yang penting kan itu tadi berarti makanan menjadi salah satu faktor juga kan. Oke. Berarti Bandung mah aman coy. Aman, segala ayah di Bandung mah. Iya. Makanan Korea, Aya. makanan Jepang, Aya. makanan India, Aya. makanan so. Arab-Araban kayak Aya. ayah, Eropa apalagi. Kan Vlado gini pika beki baso atuh. Iya. Iya, aman. Sampai Kosin Hatera Tanakol aja dulu sukanya nasi kuning. Kosin goalkeeper. Oh bagus ya. Iya bagus ya. Kosin sama Sucao. Iya. Kosin Masucal tuh. ya kan? Itu. Terus lo ada lagi yang mau ditanyain? Apa ya? Saking excitednya tentang dunia peragenan, saya mulai berpikir untuk berkiprah menjadi seorang agen pemain ya. Iya, tolong ajarkan kami lah. Mas Budi. Kita jadi komentator nggak laku ya bagaimana? Mending jadi agen. Soalnya saya kan di rumah main FM doi ya kan. Atau- ingin mengimplementasikan gitu. Agensi komentator. Yang pengen saya tanya adalah sistem kontrak pemain di Indonesia. Ini kan beda kalau di luar negeri, wow durasi long term 5 4 tahun, tahun. 4 tahun. Ini mah udah mah semusim, kadang-kadang setengah musim jelek dicoret. Tapi enggak juga kalau kita flashback di 1-2 tahun ke belakang, kita mulai terapkan long term kontrak. Dan di long term kontrak itu kita juga acuannya juga kita juga harus encourage, kita juga harus berpikir jangka panjang ya. Iya. Jadi kalau long term kontrak seperti contoh Spaso, kita tekan kontrak panjang 3 tahun. Beberapa kali ada offer dari tim juara Thailand Puriram, dari tim Thailand lainnya, dari tim mana itu kontrak panjang. Kan ada klausul pelepasan juga. Jadi kalau di flashback 2 tahun ke belakang, sepak bola kita juga mulai belajar dari
tim dari luar. Kalau di Thailand sendiri itu sudah banyak kontrak jangka panjang. Jadi Muangthong United banyak pemainnya yang dijual ke Biji Petum. Lately kan di bursa transfer banyak itu mereka sudah aktifkan kontrak jangka panjang. Juga perlu juga training compensation. Training compensation itu untuk apresiasi kepada klub lokal yang membina talentanya. Oke. Ya. Kayak dulu Sugiantoro waktu dibeli sama siapa PSPS apa bayarnya ke klub anggotanya ya, bukan Ya, ke Persebayanya. klub anggotanya itu kan ada nilai transfer. Nilai transfer biasanya ada training compensation itu diatur di FIFA Pro Transfer Regulation. Persentasenya nggak besar, tapi paling nggak itu sebagai motivasi klub lokal untuk mengorbitkan pemain-pemain muda baru. Dan mereka pasti, oh ya pemainnya ini selain bisa bagus, membawa nama baik, dan juga untuk biaya operasional klub lokal itu sendiri. Oke. Ya kita juga, maksudnya kita sebagai agen fungsinya juga harus encourage itu sendiri ya. Jadi maksudnya jangan mau enaknya aja. Tapi kita harus respect. Jadi kalau saya tekan pemain muda, saya panggil orang tuanya, seperti Kadek Raditya, timnas U19, angkatannya sekarang sudah di Madura senior. Jadi saya ketemu orang tuanya, maunya gimana, prospeknya gimana, terus juga klub juniornya juga. Setelah itu tekan di Madura United 3 tahun, ya seperti itu. Terus ada bawa dari Mamuju juga, harus bayar training compensation ke tim daerah UTP Mamuju atau gimana. Jadi sifatnya sebagai agen kita juga harus edukasi ya. Kalau di Indonesia ada nggak sih Mas sistem kayak di Eropa yang misalnya orang udah dikontrak 2 musim nih di klub lain, terus mau saya beli, itu kan harus ada transfer. Itu udah ada belum di Indonesia kayak gitu? Sudah ada. Oh, udah ada. Oh sudah ada ya. Karena mungkin Tapi sudah ada, tapi di Asia sendiri itu belum cukup lazim ya. karena kalau, gitu ya, kebanyakan tuh nunggu di- kontraknya habis iya, dulu kan. Di Asia sendiri juga enggak banyak sistem transfer fee. Yang terakhir tahu Diogo striker Buriram. Oh iya, Waktu itu proses perpindahan ke GTT, setahu saya pakai transfer fee itu sendiri. Cuman memang tidak lazim ya. Tidak Iya, lazim. tidak lazim. Jangan di Indonesia di Asia lain juga belum. Tapi di dunia bola basket itu lazim. Kalau di IBL. basket sudah. Di IBL Di IBL udah ada kayak gitu. Ada. Meskipun masih terikat kontrak, ada transfer fee yang harus Iya. dikeluarkan. Gitu. Oke, ini pengetahuan juga ya, termasuk ini yang saya pengen tanyakan, kenapa sih klub-klub di Indonesia tidak mau mengumumkan nilai transfer? Oh, tapi itu bukan hanya di Indonesia sih. Kalau misalnya di negara Asia Timur khususnya mereka harus di close. Tabu ya masih tabu ya. Ya, tapi ya mungkin ya mereka di close gitulah. Iya. Cuma kalau di Eropa memang mereka sangat terbuka ya. Eropa, lalu kalau kita nilai NBA bola basket itu terbuka. Karena kalau di NBA sendiri itu kan ada cuan salary cap. Ya. Seperti Oh, di iya, iya. E-League dan MLS. Batas bawah ya. Ya. Ya itu ada salary cap, dan NBA itu karena kan persaingan ya. Kamu kalau lebih salary cap kamu ditenda. Dan kamu nggak bisa ngambil pemain yang harganya itu kan, jadi kan harus cocok laporannya. Iya. Kalau di sepak bola kan lebih global ya, jadi kita bisa ngambil pemain dari mana aja. Cuma kalau di aturan salary cap kamu ada batas yang harus kamu hitung. Oh gitu ya. Jadi memang kalau bukan hanya di Indonesia, terutama di Asia masih Budayanya tertutup masih ya. seperti itu. Tapi kalau untuk agen sendiri Mas, ini kalau boleh nyebutin persentase aja, biasanya kebagian berapa sih? Siapa tahu kan ada yang pengen jadi agen gitu. Kan kurang nih bisa. Iya. Kita nggak usah nyebutin nilai, persentase aja. Ya cukup buat ngopi santai di Bandung. Cukup buat ngopi, pagi-pagi ngopinya di Australia, siang ngopinya di Singapura. Cukup buat kedai kopi bro, yang ada juga. Nih, Mas, kalau sekarang pertanyaan saya nih ya, ada orang asing katakanlah yang belum pernah main di Liga Indonesia. Kan orang sok ribet dianya kitas. Ya, Itu siapa yang ngurusin, Mas? Kitas itu kalau dari kita ambil secara general ya, dari dunia sport industri, dari dunia ketenaga kerjaan asing itu kan pemain asing TKA terikat kontrak dengan pihak pertama klub, maka dia bekerja dari klub harus menyediakan izin kerja. Oh, si Klu berarti yang ngurus. Klubnya. Tapi sebagai agen kita biasanya ngurus surat keluar TPO untuk pengajuan ITC supaya main. Terus juga untuk dokumen kita harus sediakan lah, maksudnya kopi dokumennya apa aja yang diminta. Tapi itu harusnya secara general itu dia kan TKA terikat kontrak dengan pihak pertama company, jadi company harus
membantu penyetiaan Anjing kita. liar oge-nya lumayan ya. Iya, lumayan. Lumayan pusing ya Mas berarti. Mas, tapi Administrasi. lebih banyak sukanya apa dukanya Mas jadi agen pemain Mas? Ya suka duka. Jadi kan banyak orang lihat oh enak kerjanya tapi ya banyak ya ada dukanya juga. Kalau pemain injury, kalau misalnya liganya berhenti undur-undur gini kan pusing semua. Oh, iya. Jangan kan emas. Iya. Aing gelir. Kita aja udah mulai pusing Iya, nih. jadi- Minggu depan bahannya apa lagi nih? Sepanjang terlibat waktu sebagai penonton kan pernah berhenti 2004 ya. Pelita nomor 1 waktu itu. Ya bukan ya? Berhenti yang 2015. Sebelumnya waktu itu aku masih nonton sih. Waktu itu Pelita nomor 1 top skornya Mas Kurus, Ansyari Luki. Oh 97 98. 98 ya. Krisis moneter. Krisis moneter itu berhenti. Pas reformasi itu. Ya, kita pelita Bakri paling luhur. Pelita Bakri. Ya, terus habis itu sempat dispute 2011 IPL, ISL. LPI itu kan juga rancu sekali ya. Terus sampai bolak-balik berapa tahun berikutnya kan dibalik ada PSSI KPSI. Terus habis itu 2015 stop, terus sekarang stop. Jadi ya banyak suka duka lah. Lengkap lah ya, sukanya ada, dukanya ada. Nih Mas, kalau Mas Budi kan terkesan mudah ya kalau mendatangkan pemain asing ke Indonesia. Nah, pertanyaan saya kenapa untuk pemain Indonesia jadi tidak mudah untuk main di Thailand gitu. Masalahnya gini ya, menurut saya kalau ada orang asing main di Indonesia, kadang tuh ada yang levelnya ini sama aja pemain lokal gitu. Iya, iya. Artinya pemain lokal juga kan harusnya bisa bersaing di Iya. Ada prospek untuk main di sana. Iya, di Malaysia, di Thailand gitu. Kenapa seperti sulit ya Mas untuk bawa pemain Indonesia untuk bermain di liga luar? Saya pernah bawa pemain ke liga luar, Ryuji Utomo, PTT Rayong, ya puji Tuhan cukup sukses, dia juara Liga 2, main banyak juga reguler. Waktu itu dia mau belajar, dia stopper, tapi dia disuruh belajar defender right sama defensive midfield. Terus dia main bagus juga, berani pegang bola ada improve lah, dia juara Liga 2. Terus habis itu pernah bawa salah satu, waktu itu sih potensial dari Papua, Stephen Anderson Imbiri. Imbiri. Iya, itu dia, saya sign dia di Persela Lamongan. Oh iya. Menonjol kepanggil timnas. Almarhum Alfred Riedel. Terus habis itu saya sign di Miva, sekarang Petaling Jaya PJ City. Sudah sign kita 1 tahun, tapi waktu itu homesick pulang ke Bali, tidak bisa adaptasi. Terus homesick kan homesick ya. Terus ada beberapa kali lagi Ferdinand juga sempat kita dapat offer dari Geylang Singapura. Pernah ke Malaysia juga tuh. Iya, Kelantan, tapi Kelantan kan lagi teruk waktu itu. Kita juga waktu itu ada offer dari Geylang Singapura, tapi waktu itu memang offernya juga kurang cocok ya secara facility, tapi kendala yang ada itu pemain Indonesia punya talenta bagus, tapi di sana itu kan juga ada kuota. Jadi kan pemain Indonesia kalau ke sana sebagai foreign player, dan sebagai foreign player kamu harus lebih dari pemain lokal lainnya. Jadi ada beberapa cara keluar. Kalau misalnya pure quality, kamu harus different, kamu harus punya beda, kamu juga harus punya mentality kuat, nggak homesick. Terus kalau ada yang biasanya dengan investor. Tapi kalau dengan investor itu, kalau misalnya oke, semuanya bagus lah, mereka mau keluar dari zona nyaman. Tapi kalau dengan investor itu kan pasti ada perbedaan ya. Iya. Jadi sampai saat ini sih kita semua orang Indonesia berharap pemain Indonesia yang benar-benar pure, punya kualitas, bisa bersaing di liga luar. Kita harapannya itu. Seperti itu. Emang iya berarti orang kudu bersaing jeung pemain-pemain luar atau masalahnya. Ya itu dia. Terus juga mungkin ada beberapa regulasi dari beberapa negara yang tidak memperbolehkan si pemain dari luar negara yang peringkat FIFA-nya di bawahnya. Yes, Liga Inggris itu. Nah, Liga Inggris juga, terus juga ada beberapa negara juga ada peraturan EU passport, Europe Union passport. Kita kan dari Asia. Terutama Makanya Asia banyak, Tenggara lagi ya. Asia Tenggara. Terus dari itu juga banyak pemain Amerika Latin kan sampai main lama 5 tahun baru dikasih EU passport. Jadi dia sebagai kuota pemain lokal. Iya. Kan apa namanya, semua pemain dari semua belahan, dari Afrika, Amerika Latin, Asia kan semua kan mau ke kiblatnya Eropa yang ke atas. Tapi kan dari kuota itu dipilih berapa? Gitu Ya, di Asia kalah Indonesia benar. Iya minimal mah adalah gitu Liga Thailand tadi Ryoji sudah bisa membuktikan. Sekarang juga ada Yanto Basna juga Ya, Kakak Yanto Basna. lagi bermain di sana. Terus juga kan kalau yang muda-muda Egi udah main di Polandia gitu kan.
Oke, kayak berarti kesempatan aing nu aya sponsornya. Aing nu bawa sponsor. Ya, mana Bisa sebagai eta. investor, oke. Ya, investor. Masalahnya di Thailand nggak ada agam Turki, nggak ada Liga Tarkam mungkin ya. Mas ini Mas. Aing ngomong Tarkam ya. Mas, ini misalnya nih ya, misalnya saya main bola Agustusan atau Tarkam. Itu pernah ada nggak Mas yang pemain Tarkaman ngabungin Mas Budi? Mas buat Tarkam dong Mas 2 minggu. Itu ada nggak sih Mas? Agen-agen Tarkam gitu yang pernah mau sekali 2 kali kayaknya. Cuma kalau aku encourage pemain kalau ada kontrak ya jangan main Tarkam lah. Soalnya nanti kalau misalnya injury atau apa kan itu kan juga di luar siapa itu yang ya. nanggung ya. Itu ada cerita tapi itu ya enggak sama persis. Itu ada pemain NBA namanya Jay William. Dia waktu itu pemain terbaik di Duke University. Dia suka naik motor, tapi kalau di sana itu kontrak profesional ada klausul tidak boleh naik motor. Tidak boleh naik motor. Dia waktu itu di draft sama Chicago Bulls, draft pick bagus, prospek bagus dia. Bakalan jadi big player, good money kan juga pasti. Terus dia juga diharapkan bisa ngangkat timnya, tapi tahun kedua ketiga dia naik motor cedera, kena ACL, PCL, apanya putus semua. Sampai sekarang pensiun muda, sekarang jadi pundit komentator. Iya, jadi maksudnya itu apa namanya? Berisiko Ya ada beberapa kan maksudnya kita nggak bisa menghindarkan tragedi ya. Misalnya main Tarkam tiba-tiba kena sliding atau Banyak apa. faktor kalau Tarkam lapangannya yang enggak ini yang berarti bagus. aing bisa ngagenan pemain Tarkam ya. Bisa kemana lah Levelnya Kita belajar dulu dari Mas Budi, tapi jadi agen Tarkam. loletikan weh lah. Ya, Sebelum mengagenkan yang pemain pro gitu. Mereka kan kemarin jadi agen 5 Seraga Inti LPG. Oke, waduh, dia. luar biasa. Tapi- Banyak informasi dan banyak ilmu yang didapat ya. Betul. Iya. Terakhir mungkin Mas Budi mau ngasih pesan ataupun wejangan lah mungkin buat teman-teman di luar sana yang pingin jadi agen gitu ya. Atau mungkin buat pemain muda nih. Pemain muda, harapannya dari Mas Budi sebagai seorang agen pemain gimana? Kalau untuk pemain muda ya tentu saja pertama harus tetap belajar dan kerja keras, harus terus lapar ya. Karena kalau pemain muda tapi sudah terlalu over media sama dia nggak bisa handle caranya dia nggak kesuksesan sendiri, nanti terjebak di zona nyaman dan karirnya ya mentok, cuma itu aja. Terus juga kalau untuk semuanya in general ya, maksudnya sebagai profesional di bidang sepak bola, terus di skala apapun be the best version of yourself lah, karena di dunia agensi, di dunia misalnya dunia pundit, di dunia media online apa semua, kamu show different, tunjukkan yang terbaik, kamu berbeda dan jadi best version of yourself. stay hungry, stay fully, stay-nya. Anjing. Jadi. Siapa? Sok, Mas kalau ada pemain nih, saya ngerasa saya punya potensi, terus pengen diagenin sama Mas Budi, itu bisa nggak sih Mas? Bener, ada nggak sih pemain yang istilahnya ngelamar ke agen gitu? Iya ada sih, Ada. beberapa. Tapi kan kita juga harus pakai screening ya. Tapi sifatnya kalau itu ya saya harus berusaha balas, berusaha lihat. Karena dulu waktu start karir itu juga saya approach mana-mana juga usaha apa lu masih mau kencur umur 23 tahun Mas Ransel itu ya. Jadi kita harus harus lihat dulu. At least kita maksudnya lihat apakah bisa atau enggak. Ya, pasti bakal Ada prosesnya lah, Iya, terutama screening cek tadi lagi. ya. CV-nya gimana, skill dan segala macam, attitude yang paling penting ya Mas ya, itu juga jadi bahan pertimbangan. Dan yang paling penting adalah cobalah Mas Budi ya, nanti minggu depan datengin Gomez ke sini. Itu sih lamun aing, Mas, kalau ke Persib ya cobalah. Yang well lah. Ya itu untuk yang ke Persib, untuk yang ke podcast ya minimal Gomez diundang lah. Ya, siapa yang akan kapan penasaran yang Gomez datang ya. Baiklah. Terima kasih loh Mas Budi sudah mampir. Sama-sama. Makasih, Sengaja Mas. loh, mampir ke Bandung Dari Surabaya ya. Buat dari Surabaya ke Bandung buat jadi tamunya Iya. si Mamang Podcast. Mamprang ya. Wani. Seduluran. Tapi kita juga punya hadiah Oh, buat kamu yang udah dengerin kita nih ya selama udah hampir 1 jam ini ya. benar. Ini hadiah dari Kuyo. Mana? itu dia ya. Coach. Ini Siap. Instagramnya ada di @kuyo_yogurt kalau kamu pingin beli. Tapi kalau pingin dapetin giveaway dari kita, tinggal jawab pertanyaan. Aduh gampang banget. Pertanyaannya, siapa pemain yang dibawa oleh Mas Gabriel Budi pertama kali ke Persib Bandung? Itu dia. Ya, Mas Budi mah ini Green Force. Hejo. Kan netral ya, saya cara netral. Agen harus netral lah. Iya benar. Orang biru Persib biru. Ini aja Mas Persela.
Ini Persela nih. Merah putih enggak ada merah putih. Ini nih Persita. Persita. Ya. Oke. DM jawabannya DM aja ke Instagram story-nya si Mamaung sama si Kuyo. Kuyo ya. Di tag ya @simamongkom sama Iya, udah. Kuyo_yogurt. Ntar dipilih 10 pemenang, ntar hadiahnya dikirim seperti biasa. Gampang. Itu dia. Ya dan selamat untuk para pemenang hadiah giveaway minggu lalu. kemarin ya. Nanti minggu depan kita akan ngobrol sama siapa ya? Ya, Tungguin aja lah. Tunggu ya. aja lah sambil menunggu liganya kembali Sambil jalan. menunggu liga yang tergiraha. Pokoknya insya Allah mau biakan bahan. Insyaallah. Ya udah Mas Budi makasih ya sudah Budi, datang. Hatur Terima nuhun kasih. pisan. Matur nuwun loh Mas. Hatur nuhun, matur suwun. Terima Banyak kasih. ilmu yang kita dapat Ya, dan yes. mudah-mudahan juga terinspirasi teman-teman yang mendengarkan. Siapa tahu pingin menjadi Jadi agen ya? juga ya kan minimal di Tarkam. Itu dia. Nanti kapan-kapan kita main ke Surabaya, Mas. Siap, makan rawon. Mangan rawon, melakukan nang Surabaya. Ya. Wancuk. Ya udah, jangan lupa dengerin si Mamong Podcast di platform podcast kesayangan kamu, ada di Spotify, Spara dan juga Apple Podcast, dan tentunya videonya juga bisa kamu saksikan di YouTube channel Si Mamong TV. Kita ketemu lagi di episode ke-33 berarti ya. Ya, dan terima kasih untuk Box to Box Media Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Hidup Persib.